selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Srepeng, Ibu Amanah SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Srepeng. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi ini kita diberikan kesehatan, kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara diseminasi budaya positif. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru yang kami hormati, izinkan di sini saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan pagi ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga diseminasi disiplin positif, acara yang keempat lain-lain, acara yang kelima penutup. Untuk itu marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Bapak Ibu, dengan sikap sempurna kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Srepeng kepada Ibu Amanah SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan karyawan yang saya hormati, terlebih kepada Bapak Nur Irwan Isnaini yang sekarang baru proses untuk mengikuti program CGP, calon guru penggerak angkatan 10 ya, yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang TI ya, untuk mengikuti diseminasi budaya positif, diseminasi disiplin positif ya, yang diselenggarakan oleh Bapak Nur Irwan Isnaini sebagai CGP tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya, kita punya guru CGP, bahkan ini yang ketiga kalinya, yang harapannya akan membawa dampak atau perubahan yang signifikan di SD kita ini ya. Karena apa? Karena untuk era global ini, zaman sekarang ini, apalagi di kurikulum merdeka, mau tidak mau dan suka tidak suka kita harus tetap berproses untuk mengikuti perubahan. Nah, dari JGP yang nantinya akan menjadi GP setelah lulus dan mendapatkan sertifikat, itu insya Allah akan membawa perubahan di SD ini yang sangat signifikan juga. Untuk Bapak Nur Irwan Isnaini, monggo nanti ilmu-ilmu yang diperoleh dari penggemblengan yang kurang lebih 6 bulan agar ditularkan kepada teman-teman sejawat kita ya, agar semua guru yang belum mempunyai kesempatan untuk ikut CGP ya, biar nanti bisa mengikuti untuk meningkatkan kinerjanya. Bapak Ibu, memang budaya positif atau disiplin positif ini sangat dibutuhkan di sekolah, bahkan tidak hanya di sekolah, tapi di semua instansi yang ada. Karena apa? Karena ini akan merupakan pembiasaan ya, untuk pembiasaan disiplin yang di sana nanti mestinya ada
komitmen bersama, di situ ada kesepakatan-kesepakatan yang kita lakukan, ya, yang itu akan menjadi menjadi pedoman kita, ya, akan menjadi pedoman kita dalam melaksanakan ketugasan. Kalau hubungannya dengan Bapak Ibu guru mestinya ada nanti disiplin positif atau kesepakatan kelas yang nanti akan dibuat bersama-sama dengan siswa-siswa Bapak Ibu semuanya. Untuk ini, karena materi disiplin positif ini yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Irwan Isnai ini sangat signifikan dan sangat bagus sekali untuk pengalaman kita, pengetahuan kita, terutama untuk disampaikan kepada peserta didik kita. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi ini dari awal sampai akhir. Kurang bijaksana kalau saya matur banyak. Selanjutnya waktu secukupnya nanti monggo Pak Irwan disampaikan untuk sejelas-jelasnya, untuk nanti mungkin diberikan waktu untuk tanya jawab dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Amanah SPD MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Irwan Isnaini SPD. Kepada Bapak Nur Irwan Isnaini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat hidayahnya kita masih diperkenankan untuk berkumpul di ruang lab ini dengan keadaan sehat. Yang pertama, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, saya mengaturkan sangat mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti acara diseminasi pada pagi hari ini, karena ini adalah merupakan tugas dalam PGB saya di angkatan 10. Dan juga dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak kaitannya dengan budaya positif. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang 6 topik, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi cukup lumayan banyak. Materi-materi tadi saya dapatkan itu kurang lebih selama 3 minggu. Terus kemudian saya diberi tugas untuk mengimbaskan itu minimal 60 menit. Jadi nanti saya mohon kesediaannya untuk mengikuti kegiatan ini selama kurang lebih 60 menit. Baik Pak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ini lebih baik kita membuat kesepakatan di dalam kelas ini. Dalam kesempatan ini saya telah membuat ada 4 kesepakatan. Saling menghargai, bahagia, tepat waktu, bebas berpendapat. Apakah ini bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Masih adakah yang perlu ditambahkan? Ya. Dilarang mengoperasikan. Mungkin ini yang di mana-mana menjadi kesepakatan. Dilarang untuk
mengoperasikan atau membuka HP kalau memang itu tidak sangat penting ya. Karena apa? Biasanya nanti dengan tidak terasa ya tik 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 seperti itu. Kalau mungkin ini bisa diterima itu, Pak. Bagaimana Pak Ibu? Tapi kalau WA aja boleh. Pokoknya kita santai mawon sini. Nah, yang nomor 5 bisa diterima nggak Bu? Bisa. Oke. Ada lagi? Bu Tanti ada? Bu Jim? Oke. Berarti sudah cukup 5. Ya. Kita memperoleh 5 kesepakatan, yaitu saling menghargai. Jadi nanti kalau ada misalnya Pak Ibu guru yang berpendapat, yang lain mendengarkan begitu. Bahagia, tepat waktu, kita jadwalkan sampai jam kurang lebih 10 kurang seperempat, 10 kurang 15 menit. Nanti kita off sampai jam 9.45. Keempat, bebas berpendapat. Jadi nanti Bapak Ibu saya persilahkan untuk berpendapat, mengkritik, menyampaikan saran, bebas mawon pokoknya. Yang kelima, tidak main HP. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, nah ini ada pertanyaan terlebih dahulu. Nomor 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Saya mohon jawabannya Bapak Ibu, monggo. Mungkin Ibu Tanti yang sudah mengikuti guru penggerak di angkatan berapa Bu? 2 senior saya 7. Ya, saya minta Ibu Tanti untuk menyampaikan pendapatnya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, terima kasih. Dari pertanyaan, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, dari era atau masa sekarang itu sebenarnya tidak ada hukuman untuk anak. Karena kalau hukuman itu terkesan ada hubungannya dengan fisik. Nah, padahal untuk sekarang itu hukuman fisik itu harus diminimalisir. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, itu kita melakukan pendekatan kepada anak. Sebenarnya apa yang dirasakan anak ketika dia melanggar suatu aturan, karena kalau mendisiplinkan itu kan hubungannya dengan dia. Di situ pasti ada aturan atau kesepakatan. Nah, ketika anak melanggar kesepakatan atau aturan, itu kita melakukan pendekatan anak. Mengapa anak itu melakukan kesalahan atau melanggar aturan? Nah, kita menggali dari anak. Ngopo tau kok kowe melakukan ini? Nah, menurut kamu kalau seperti ini benar tidak? Nah, kita gali lagi, coba apa yang kamu bisa lakukan untuk menghindari dengan melanggar peraturan itu. Jadi kalau menurut saya itu hukuman itu kita minimalisir. Jadi kita memberikan pengertian dan menggali dari anak itu, seperti ketika pelaksanaan restitusi itu. Nah, kita menggali, menanyakan kepada anak. Nah, kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya rasa tidak. Karena ketika anak dihukum itu pasti dalam hati itu ada rasa sakit hati, bahkan ada dendam. Jadi kalau menurut saya tidak. Terima kasih. Terima kasih Bu Tanti. Jadi Ibu Tanti menganggap kalau hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak begitu. Mungkin ada pendapat lain? Bapak senior Pak Purwanto, monggo Pak Pur.
apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Terima kasih atas waktunya. Saya memberikan sebuah gambaran, jawaban mungkin agak berbeda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tanti. Kalau sesuai dengan perkembangan zaman, kalau tadi yang disampaikan Bu Tanti mungkin bisa saya mengiyakan. Tetapi ketika saya kembali ke era saya, era lama, ketika saya masih di sekolah, anak itu untuk disiplin ya harus mendapatkan hukuman. Karena ketika anak itu melanggar kemudian diberi hukuman oleh seorang guru atau pada waktu itu ada guru BP. Nah, ketika seorang anak yang melakukan kesalahan kemudian dia dihukum oleh seorang guru BP, katakan misalnya tidak memakai seragam pada hari tertentu, kemudian anak ini dipanggil, kemudian oleh guru ini, anak ini mendapatkan hukuman. Dia disuruh mungkin untuk membersihkan halaman, atau mungkin untuk melakukan sesuatu di luar kelas. Nah, dengan tindakan-tindakan itu akhirnya anak menjadi jera. Dan anak itu akan selalu mengingat apa yang sudah dilakukannya. Artinya anak itu akan mengingat kesalahan apa yang sudah dilakukan, sehingga anak itu tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Nah, sehingga kalau boleh saya sampaikan atau boleh saya simpulkan dari apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, kalau menurut era saya di era zaman dahulu jawabnya iya. Jadi hukuman membuat anak menjadi disiplin. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Iya Pak, saya dulu juga mengalami hukuman dari sekolah itu, mengalami sampai poin saya di SMA itu 100 lebih gitu dulu, pernah hampir dikeluarkan. Nah, kalau menurut Pak Purwanto itu adalah setuju ya. Jadi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ya. Kemudian nomor 2, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti menulis, membaca di depan kelas, membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Jadi ini hukuman dalam hal positif. Apakah itu bisa meningkatkan kedisiplinan anak? Monggo pendapatnya Bu Senior dulu, Bu Sujiem. Menurut pendapat saya, mungkin dengan anak menerima hukuman seperti membaca di depan kelas, kemudian membersihkan halaman, itu mungkin ada sebagian anak itu yang nantinya akan merasa akan selalu mengingat kalau nanti saya membuat kesalahan lagi, nanti saya akan dihukum seperti itu. Tapi mungkin ada sebagian anak yang kalau dihukum itu hanya dianggap Pak, hal biasa. Jadi seperti nanti bisa mengulang kesalahan lagi seperti itu. Mungkin hanya itu saja Pak dari saya. Jadi kalau hukuman positif berarti kalau menurut Sujiem dapat meningkatkan gitu nggih. Oh, dapat meningkatkan. Kalau cuma hukuman saja, misalnya fisik atau verbal, itu malah tidak nggih. Oke. Mungkin ada yang lain? Oke, berarti setuju kalau hukuman dalam hal positif itu seperti menulis, membaca, itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Kita lanjut ke nomor 3, pertanyaan ketiga. Apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak,
penghargaan, bisa hadiah, bisa penghargaan berupa bintang dan sebagainya. Itu apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Monggo Bu Fatkah mungkin. Ya, pemberian penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut saya penghargaan ini tidak harus berupa barang berharga ya, maksudnya tidak harus berupa uang atau coklat atau buku. Anak diberi penghargaan sebuah bintang atau gambar atau apa ya Pak, hanya semacam kayak mainan apa ya, nah ya seperti itu di bukunya, dikasih di bukunya itu sudah meningkatkan motivasi anak, karena anak akan berlomba-lomba mendapatkan, katakanlah bintang, itu akan berlomba-lomba untuk mendapatkan bintang yang paling banyak. Nah nanti di akhir semester nanti dikumpulkan dapat bintangnya paling banyak berapa. Nah mungkin di akhir semester itu bisa, ini pendapat saya ya, bisa di akhir semester itu bintang itu dikumpulkan atau penghargaan itu dikumpulkan, nanti kita beri sebuah apresiasi lain setelah bintang itu dikumpulkan. Nah nanti bintang terbanyak itu bisa dikasih katakanlah coklat 1 atau apa. Nah, nanti di semester berikutnya ketika anak itu akan belajar dengan kita, semangatnya akan lebih meningkat lagi, karena wah besok pelajaran ini nilainya harus sekian, nanti di akhir semester dapat penghargaan. Ya tidak harus barang itu tadi, tapi di akhir semester mungkin ketika bintang itu dikumpulkan atau hadiah penghargaan itu dikumpulkan, kalau anak itu mendapatkan paling banyak itu sudah kebanggaan tersendiri gitu. Kalau menurut saya penghargaan itu meningkatkan motivasi. Udah cukup Pak. Baik Ibu Fatkah, terima kasih. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi, itu menurut Ibu Fatkah. Ya, saya juga melihat misal guru TK itu sering melakukan hal tersebut. Misalnya bintang atau cap di bukunya, itu banyak sekali. Baik, lanjut Bu. Nah, ada pertanyaan lagi. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Nah, jadi kita di dalam tangan ini kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga menurut kita. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, kemudian ada teman yang ingin mencoba membuka genggaman tangan kita, padahal ini sangat berharga sekali. Nah, dengan memarahi, dengan menghardik, atau dengan merayu, atau dengan menyuap, pokoknya segala cara teman kita itu ingin membuka tangan kita, ingin mengetahui apa yang di genggaman tangan kita ini. Padahal ini benda yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui orang lain menurut saya, menurut si yang megang tangan tadi, yang memegang suatu benda tadi. Nah, kira-kira apakah jika Anda mengempalkan tangan dan membawa suatu barang yang sangat berharga menurut Anda, apakah Bapak Ibu mau untuk membuka tangan Anda? Nah, itu. Kemudian yang kedua, satu dulu. Dalam situasi ini Bapak Ibu yang menggenggam tangan. Nah, coba bayangkan kira-kira maukah Bapak Ibu dibujuk atau dimarahi atau diberi uang atau sebagainya, maukah melepaskan tangannya, membuka tangannya? Tidak. Ini saya mempunyai sesuatu yang betul-betul saya pertahankan karena itu merupakan hal yang penting untuk saya, begitu ya Pak pernyataannya nggih. Terus misalnya Bu Esti, Ibu saya minta itu, pokoknya saya harus minta itu. Ya. Itu bagaimana saya
arep tak nehke apa ora ya, saya buka kepalan tangan saya atau tidak. Begini Pak, menurut saya karena memang kita hidup itu memang harus berprinsip, punya prinsip. Nah, itu ada hal yang memang karena itu merupakan hal yang penting, yang itu memang sangat-sangat urgent untuk kita ya. Maka saya juga akan mempertahankan itu ya. Tetapi kita lihat dari apa yang akan saya pertahankan tadi dan apa yang akan diminta teman. Kalau itu barang yang saya genggam itu bisa untuk berbagi. Misalnya tak cuwil iso. Saya menggenggam roti kalau anak-anak ya, untuk pemikiran anak-anak ya. Saya menggenggam roti saya suka ya, karena saya tidak pernah makan roti ini misalnya roti yang Mandarin atau roti apa, saya seneng banget. Aku rung marem kok koncoku njaluk ya. Karena untuk roti itu kan bisa dibagi ya, bisa dibagi, tak cuel sedidik rapopo. Itu akan saya kasihkan juga. Tetapi kalau hal itu merupakan hanya satu dan itu sangat penting untuk saya, kalau ini saya berikan saya tidak bisa apa-apa, misalnya podo karo Gatot Kaca kehilangan Gapit, ya itu akan saya pertahankan. Itu Pak. Jadi melihat apa yang saya genggam. Kalau memang itu hal yang bisa dibagi, akan saya bagi. Tapi kalau itu prinsip tidak bisa dibagi, karena saya kalau memberikan itu saya kehilangan segalanya, ya akan saya pertahankan. Itu saja Pak. Terima kasih ya. Jadi Ibu Amanah fleksibel ya, kalau itu sangat penting. Dan Bu Amanah kalau itu dibagikan akan kehilangan yang berharga sekali, itu tidak. Tapi kalau barang itu bisa dibagikan dan bisa bermanfaat dengan orang lain, dan kita pun tidak kehilangan sesuatu, maka monggo, begitu nggih. Oke. Mungkin ada yang lain? Sementara tidak. Oke. Lanjut Bu. Nah, ini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, tadi ada orang yang menggenggam, ada yang membujuk untuk melepaskan genggamannya. Itu mungkin kita ibaratkan orang yang menggenggam tangan itu adalah murid. Dan kita sebagai seorang guru ingin murid itu membuka kepalan tangannya. Kita marahi, kita beri hadiah, kemudian kita bujuk-bujuk, kita rayu-rayu. Nah, itu ekspresi kita dalam menyampaikan ke anak, dalam membujuk anak. Seperti itu kan Bu. Jadi misalnya ada seorang anak ingin melakukan sesuatu yang kita inginkan, kadang kita memarahi dia. Saya pernah melakukan seperti itu. Kadang kita harus memujuk siswa. Kadang kita memberikan hadiah kepada siswa. Itu tujuannya agar apa? Agar menuruti kemauan guru, agar murid itu membuka tangannya. Kita mengabaikan itu penting atau tidak bagi murid. Nah, ini ibaratnya adalah guru sebagai pengontrol murid. Ya, jadi itu cuma ilusi. Misalnya murid mau melepaskan tangannya, itu karena sesaat itu adalah suatu perintah dan harus dilakukan. Bukan muncul dari dalam hatinya sendiri. Mungkin saat ini mau, tapi kita tidak merhatikan kalau dia sedih setelah itu. Ya, perasaannya saat kita suruh dan mau, tapi setelahnya kita mengabaikan hal itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Nah, seperti tadi ada pemberian hadiah, itu efektif dan bermanfaat. Itu hanya ilusi. Karena apa? Seorang murid yang sering diberi hadiah, nah coba bayangkan,
kalau murid sering diberi hadiah, kemudian murid itu mendapatkan hadiah itu pikiran mereka akan tertuju pada hadiah itu saja, tidak tertuju pada prosesnya, proses melakukan sesuatu. Jadi mengabaikan nilai-nilai yang mereka lakukan. Kemudian 3, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini pernah saya alami SMP, SMA sering sekali. Dipanggil BP, dikritik, pokoknya dimarahi. Itu akan saya itu karpe sedih menurut BP, kayak menyadari kesalahannya, mungkin seperti itu. Ini adalah sebuah ilusi juga. Mungkin di hadapan BP kita ndungkluk, tapi dalam hati wawas gitu ya Bu, gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ini menimbulkan suatu emosi dendam dan sebagainya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti genggaman tadi. Ya, kita tidak membujuk, tidak memberi hadiah, tapi kita maksa. Ayo lepaskan genggaman tanganmu. Tuh. Ayo bersihkan ruangan ini. Kamu harus bisa mengerjakan soal ini. Memaksa. Kita itu sebagai orang dewasa sering berpikiran seperti itu. Itu adalah sebuah ilusi saja. Mungkin si murid mau, tapi yaitu dalam hati tidak mau, gundelan gitu. Lanjut Bu. Pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak Ibu guru, apakah makna dari disiplin? Makna dari disiplin. Kita sering kali mendengar kata disiplin. Kita sering mengucapkan kepada anak agar mereka disiplin. Apa sih makna kata disiplin? Pernahkah Anda menerapkan disiplin di kelas? Tentu saja pernah. Mungkin ada yang mau berpendapat, Bu Esti mungkin. Menurut saya untuk disiplin itu adalah mematuhi peraturan. Jadi kalau penerapan disiplin di kelas, itu di kelas itu kan ada tata tertib, ada aturan ataupun kesepakatan yang harus ditaati oleh semua warga kelas. Jadi menurut saya disiplin yaitu itu tadi ya, mematuhi aturan yang ada. Jadi untuk penerapannya di kelas, semua yang ada di kelas termasuk guru ataupun murid melaksanakan aturan tersebut. Itu menurut saya, Pak. Menaati peraturan yang ada nggih. Disiplin menurut BSD. Bu Dwi boleh berpendapat. Jadi tidak hanya operator Bu, boleh mau berpendapat, monggo. Menurut saya makna dari disiplin memang awalnya dari peraturan yang bukan peraturan sih, tapi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di dalam kelas dengan murid-murid. Kemudian apakah saya pernah menerapkan disiplin di kelas? Kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk dengan siswa-siswa saya di dalam kelas itu berubah menjadi kebiasaan, Pak. Jadi ketika kebiasaan itu terus dilaksanakan, saya dan murid-murid saya itu tahu sendiri tugasnya seperti apa. Jadi awalnya aturan, tetapi kemudian menjadi kebiasaan, begitu. Contohnya saja ketika contoh penerapan disiplin di dalam kelas itu contohnya. Kalau pulang sekolah, anak-anak saya di kelas, murid-murid saya itu sudah tahu sendiri ketika sudah selesai pembelajaran, kursi harus ditata, kelas harus bersih. Ketika mereka pulang itu tugas mereka itu bukan tugas, tapi itu sudah kebiasaan yang kita lakukan setiap hari dan dilaksanakan, tidak perlu ada aba-aba dari orang lain, sudah mengerti tanggung jawabnya masing-masing, begitu. Oke, terima kasih. Jadi di kelas Bu Dewi sudah ada kesepakatan kelas nggih.
sudah diberlakukan kesepakatan kelas. Seperti dicontohkan tadi, pas pulang sekolah siswa otomatis langsung membersihkan ruangannya nggih. Tidak disuruh pun sudah langsung otomatis membersihkan ruangan kelas. Lanjut, Bu. Jadi ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini tokoh pendidikan yang bicara. Merdeka, nah tadi kan kaitannya dengan kemerdekaan. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika itu jarwanya itu artinya nora mung lepasing pangreh, nanging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Mardika itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, jadi tidak hanya suatu perintah, tapi dari dalam diri sendiri, cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi yang memerintah dirinya sendiri, bukan orang lain. Kemudian ada ilmuwan lagi, Gosen, dalam bukunya Restoration School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Socrates dan Plato, ini juga tokoh pendidikan ya, ilmuwan pendidikan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ini pandangan menurut tokoh-tokoh ilmuwan. Jadi bukan hanya pandangan saya sendiri yang saya sampaikan. Jadi disiplin itu adalah mempelajari, bukan menaati, tapi mempelajari. Jadi muncul dari dalam sendiri. Jadi saya sendiri yang memerintah saya sendiri, mempelajari nilai-nilai yang positif yang saya yakini sendiri. Jadi muncul dalam diri sendiri. Lanjut, Bu. Nah, nilai-nilai itu disebut adalah nilai-nilai kebajikan. Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai suatu individu yang berbentuk universal. Universal itu berarti berlaku untuk semuanya, universal itu artinya. Jadi itu di kalangan anak, orang dewasa, entah di pendidikan, entah di suatu pekerjaan, itu berlaku untuk semua. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap orang. Lanjut, Bu. Nah, dalam kurikulum Merdeka ada nilai-nilai kebajikan yang kita sering dengar adalah profil pelajar Pancasila. Ini saya urutkan sesuai dengan lagu. Gitu, Bu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nilai kebajikan yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Lanjut, Bu. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Ada pertanyaan lagi.
Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi Anda jika sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jadi tidak ditegur dan juga tidak diberi hukuman atau sanksi kalau sering terlambat. Itu apakah akan tetap tepat waktu dalam mengajar anak-anak atau murid? Monggo Bu, pendapatnya Bu. Pak Purwanto ya ini. Monggo Pak. Saya mencoba menjawab, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Mengajar itu tidak sekedar memberikan informasi, tidak sekedar kita menjejali materi ke anak, tetapi kita juga mendidik, kita memberikan didikan. Nah, ketika kita memberikan teladan kepada anak, jadi ketika kita sudah mulai mencoba memberikan anak, memotivasi anak didik, misalnya kita datang tepat waktu, kemudian kewajiban kita memfasilitasi, melayani anak didik kita, itu sebenarnya merupakan bukan berarti kita takut akan pimpinan, bukan berarti kita kemudian ingin mendapatkan penghargaan, tidak. Tapi karena apa? Ya kewajiban kita sebagai guru seperti itu. Jadi kewajiban kita sebagai guru itu kita awali dengan ini tadi Mas, dengan teladan-teladan seperti itu. Jadi bagi saya sendiri, sebisa mungkin saya akan tetap datang tepat waktu mengajar anak-anak kita. Jadi bukan karena kita harus mendapatkan penghargaan, saya ulangi lagi ya, bukan karena harus mendapatkan penghargaan, kemudian karena ya bukan seperti itu. Jadi ini sudah menjadi kewajiban kita untuk bisa menjadi teladan bagi murid-murid kita. Itu jawabannya. Ya, terima kasih. Berarti dengan kata lain tidak ada unsur eksternal yang mempengaruhi kita ya Pak. Jadi itu muncul dari dalam diri sendiri ya Pak. Itu adalah tanggung jawab kita sendiri, ngoten nggih? Iya. Oke. Kemudian saya minta pendapat nih. Saya itu sering kalah datangnya dengan Bu Tanti. Walaupun saya datang jam 6:30, Bu Tanti tetap buah jam piro itu yang datang soal. Coba Bu Tanti. Ya, terima kasih. Sebenarnya juga hampir sama dengan Pak Purwanto. Karena walaupun ada dan tidak ada penghargaan, saya akan tetap berusaha dan selalu menjaga jika datang itu setidaknya paling tidak ya 15 menit sebelum bel dibunyikan. Nah, apapun walaupun tidak ada bu kepala ataupun ada bu kepala, saya akan tetap datang sebelum bel berbunyi. Mungkin itu. Terima kasih. Ya. Jadi rata-rata itu adalah muncul dari dalam sendiri, tidak ada pengaruh dari orang lain, apalagi atasan kita. Jadi kita tidak takut sebenarnya dengan hukuman yang akan diberikan atasan ataupun penghargaan yang diiming-imingkan kepada kita untuk selalu datang tepat waktu. Kita tidak terpengaruh dengan hal itu. Kita pengaruhnya dari dalam sendiri, itu kita sadar bahwa datang tepat waktu untuk mengajar itu adalah merupakan tanggung jawab kita, begitu nggih?
Lanjut Bu. Oh nggih. Ya, terima kasih. Saya menjadi bombong nggih, bangga sekali mendengar dari teman guru, dari Pak Purwanto dan Bu Tanti. Itu mungkin bisa mewakili semua Bapak Ibu guru yang ada di sini. Ternyata Bapak Ibu itu tidak terpengaruh dengan atasan dan juga tidak terpengaruh dengan penghargaan. Karena memang begini, saya selama ini memang tidak pernah memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu. Paling saya memberikannya hanya ya terima kasih Bapak Ibu. Saya tidak pernah memberikan apalagi yang berwujud barang. Misalnya tak tukoke batik apa dijajake, nek jajake yo nek pas entuk rezeki ya. Tapi bukan karena Bapak Ibu datangnya disiplin. Oh kok Bu Tanti itu selalu nomor 1 datangnya. Ya, saya juga belum pernah memberikan Bu Tanti, nyobu tak caosi batik gilo wong jenengan ki sregep dhewe. Tidak ya Bu Tanti ya. Ya itu saya bangga sekali dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini Pak Iwan, karena itu sudah motivasi dari internal Bapak Ibu yang ingin menjadi sadar, bukan ingin ya, yang beliau sadar beliau punya siswa yang harus memberikan teladan seperti yang disampaikan oleh Pak Purwanto tadi. Itu dari kacamata guru nggih Pak Irwan nggih. Kalau dari kacamata kepala sekolah tidak beda Pak Iwan. Apalagi kepala sekolah itu tidak setiap hari dipantau oleh ibu pengawas ya. Tetapi dengan kesadaran saya juga akan berusaha datang lebih awal. Ini gantian dengan Bu Tanti. Kadangkala ya saya yang di daftar hadir paling atas. Nanti kalau saya rodok awan ya Bu Tanti ya. Kalau saya ada hal-hal yang mungkin saya harus ke Korwil dulu ya, itu juga saya akan lebih siang ya. Itu saya juga seperti Bapak Ibu, itu dari kacamata sekolah juga seperti itu Pak Iwan, untuk memberikan sesuatu atau teladan kepada Bapak Ibu guru tanpa saya takut dengan pengawas. Jadi ada tidaknya perintah dari pengawas, saya tetap akan lakukan sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan kesepakatan yang ada. Terus saya juga tidak mengharapkan penghargaan dari ibu pengawas, karena kepala sekolah atasan langsungnya adalah pengawas. Jadi itu pure motivasi internal dari saya, seperti yang Bapak Ibu guru sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi Ibu Amanah itu juga sebagai pimpinan, juga sebagai kasarannya anak buah nggih, bawahan gitu ya. Nggih. Jadi sama nggih antara Bu Amanah dengan kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru. Iya, sama dari dalam diri sendiri. Lanjut Bu. Menurut Gosan lagi, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menurut Gosan itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Mereka melakukan sesuatu itu karena yang 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Berarti yang nomor 3 yang terbaik ini ya. Jadi ada sebagian orang menganggap itu nomor 1 itu, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Tapi kalau menurut saya sendiri yang juga nomor 3 ini, jadi mereka muncul dari dalam hati sendiri dengan menghargai nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai itu seperti nilai kebajikan seperti yang awal tadi. Lanjut Bu. Ada pertanyaan lagi. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Ini saya memberikan 2 opsi saja.
akan memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi? Konsekuensi. Oke, jawabannya berarti konsekuensi. Oke, saya simpan dulu. Lanjut, Bu. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Misalnya, siapa yang tidak mengerjakan PR, misalnya saya, Bu. Kenapa tidak mengerjakan PR, misalnya? Alasannya macam-macam, bahkan mereka akan berbohong, menyembunyikan kesalahannya, padahal mereka tidak mengerjakan PR itu karena bermain. Nanti alasannya karena diajak bapaknya tilik simbah misalnya. Itu ada anak yang menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak sendiri itu yang belajar taat peraturan. Kemudian yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Itu membayar impas kesalahan. Misalnya si anak menumpahkan atau memecahkan gelas. Kemudian guru menyuruh untuk ngijoli gelas itu. Misalnya anak ngerusak ke lawang, handle itu. Murid disuruh ganti handle yang baru. Nyuklek ke sapu, ganti sapu yang baru, impas. Jadi anak menganggap itu wis impas, wis tak ijoli. Aku tidak perlu melakukan sesuatu hal lagi, wis sah. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, penahanan atau detention. Jadi anak itu kehilangan hak, waktu jeda seorang anak diri. Penahanan sudah diketahui, masuk akal, dibuat guru dan murid. Jadi kalau konsekuensi itu sudah diketahui anak karena sudah disepakati. Kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba biasanya. Ujuk-ujuk melakukan sesuatu kayak tiba-tiba kowe harus ngene. Di peraturan itu tidak tertulis. Misalnya memecahkan gelas, kayak ngijoli gelas. Di peraturan tidak ada, di keyakinan tidak ada. Itu tiba-tiba muncul. Kemudian konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Jadi dibuat oleh guru dan anak, kemudian guru itu menyatakan peraturan yang disepakati, kemudian jika ada yang melanggarnya, itu melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Kalau hukuman biasanya dibuat oleh salah satu pihak. Kalau di kelas ya guru. Jadi tidak ada unsur yang lain. Murid tidak dilibatkan seperti hanya dengan konsekuensi atau kesepakatan. Tuh, lanjut Bu. Nah ini ada kuisis. Monggo Bapak Ibu dibuka laptopnya atau komputernya. Close one untuk membuka kuisis. Join my quiz gitu. Buka Chrome. Nanti bisa pakai HP. Join my quiz. Memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Join Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila
tanamkan di dalam dada. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran?
Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri.
Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau
Ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Ada apa Pak? Pak Irwan kok memanggil saya? Iya Mesa, terima kasih Mesa sudah datang ke sini. Nah gini Mesa, tadi sewaktu ulangan di laboratorium komputer, Pak Irwan itu melihat Mesa mencontek jawabannya Ica. Benar tidak itu Mesa? Betul Pak. Tadi berarti betul Mesa telah mencontek jawaban Ica. Nah, kalau menurut Mesa, kalau mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak Mesa? Tidak Pak. Tidak, ya benar sekali. Mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau menurut Mesa, kenapa kok mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik? Karena merugikan orang lain. Karena merugikan orang lain. Jujur tidak itu? Tidak. Tidak jujur. Nah, kalau Mesa tahu itu perbuatan tidak jujur dan dapat merugikan orang lain tadi ya. Ya. Setelah melakukan perbuatan tadi, sekarang Mesa perasaannya bagaimana? Menyesal Pak. Nggak apa-apa Mesa. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Termasuk juga Pak Guru. Pak Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan. Nah, Pak Guru mengajak Mesa kemari itu sebenarnya ingin mengajak Mesa berdiskusi bagaimana caranya agar Mesa tidak mengulangi perbuatan seperti tadi. Mau kan Mesa? Mau Pak. Oke Mesa, terima kasih. Nah Mesa, tadi Mesa itu mencontek itu pasti punya alasan ya. Nah coba ceritakan alasan Mesa tadi mencontek jawabannya Ica itu karena apa? Gini Pak, tadi malam saya ketiduran karena kemarin sore kecapean bermain sehingga tidak sempat belajar. Oh begitu. Jadi karena Mesa tadi tidak bisa menjawab itu karena Mesa tidak sempat belajar karena kemarin sore asik bermain ya? Iya Pak. Memang menyenangkan kok kalau sedang bermain itu. Kadang kita sampai lupa waktu. Nah Mesa, masih ingatkah Mesa waktu awal semester kita kan pernah membuat kesepakatan kelas. Nah itu kita membuat kesepakatan kelas kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Masih ingatkah? Masih Pak. Alhamdulillah masih ingat. Nah menurut Mesa, kalau tindakan mencontek itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tidak? Tidak Pak. Tidak, ya itu tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, kalau tidak sesuai dengan nilai kebajikan apa ya Mesa? Nilai kejujuran Pak. Ya betul sekali Mesa, mencontek itu tidak sesuai dengan nilai kejujuran. Nah, berarti saat ulangan itu semua murid itu harus jujur ya, tidak mencontek ya. Nah, bukan hanya saat ulangan saja, tetapi kita harus berperilaku jujur dalam semua hal. Itu yang Mesa ya. Iya Pak. Ya. Kalau sekarang menurut Mesa, sikap jujur itu sangat penting tidak untuk kehidupan kita? Sangat penting. Betul sekali. Jujur itu sangat penting untuk kehidupan kita. Nah sekarang bagaimana kira-kira tindakan Mesa supaya nantinya Mesa itu tidak akan mengulangi perbuatan tadi? Saya akan belajar lebih rajin lagi Pak dan mengurangi bermain. Ya bagus sekali Mesa. Lalu tindakan itu akan kamu lakukan mulai kapan? Mulai sekarang Pak. Mulai sekarang, alhamdulillah. Bagus sekali Mesa, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Benar sekali, agar bisa mengerjakan soal ulangan, Mesa itu harus rajin belajar dan mengurangi bermain.
Nah, bukan hanya waktu akan ulangan saja, jadi waktu-waktu tertentu Mesa juga harus memprioritaskan untuk belajar. Ya, kalau ada PR, kalau ada tugas itu segera dikerjakan ya Mesa ya. Oke Mesa, diskusi pada hari ini saya rasa sudah selesai. Mesa sudah tahu apa kesalahannya, Mesa sudah tahu tindakan apa yang harus dilakukan oleh Mesa. Pak Erwan berharap Mesa nantinya bisa belajar lebih rajin lagi agar nanti prestasi Mesa lebih meningkat. Kita boleh kembali ke kelas.